Emang kenapa sih kita kalau orang sakit kayak gini tuh semua orang menghakimi kita, bilang lu bohong, lu drama, lu pura-pura, lu bilang gitu. Padahal mereka nggak tahu gimana kita ngelawan semuanya ini di sini tuh, nggak tahu. Terus mamanya gimana? Aku tahu sebenarnya Mama juga masih peduli sama aku, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Oh, keluarga yang lain gak terima? Kecil. Dia bilang, "Gak udah, dan pada saat aku goreng semua ini rasanya enak, bener, enak, aku enak." Sampai saya dipindahin ke Lapas Malang saat 9 bulan sebelum saya pulang. Di situ benar-benar saya ngerasa terlalu banyak tekanan buat saya nggak sanggup sampai setiap hari saya mau pulang. Selama 1 atau 2 bulan saya mau pulang, setiap hari saya cuma ada di ruang psikolog, cuma sekedar buat mewarnai, karena saya udah benar-benar udah nggak bisa waktu itu. Jadi kalau misalnya buka pintu, udah nggak bisa. Dan saat saya pulang, saya mempercayai satu orang. Saya yakin dia yang bakalan bisa ngejagain saya, karena saya gak punya siapa-siapa ketika saya udah keluar dari rumah. Dan kakak saya mempercayakan saya sama dia ternyata selama hampir 3 tahun. Terkadang dia perlakuan saya baik seperti ratu, terkadang dia hancurin saya lewat perselingkuhannya dia segala macam. Tapi aku takut kehilangan Teh. Aku cuma berpikir, nggak apa-apa deh, lu ngapain gue aja deh, yang penting gue nggak kehilangan lu, gue nggak punya siapa-siapa lagi, cuma lu dong sama kakak gue yang gue punya. Jadi pada saat aku kehilangan almarhum, aku kehilangan dia, itu benar-benar aku hancur banget. Terus belum pulang, dan pada saat aku kehilangan almarhum, dia cuma bilang, ngapain sih lo nangis segitunya, kan dia bukan kakak kandung. Aku bilang dia memang bukan kakak kandung gue, tapi dia perlakuin gue lebih dari keluarga kandung gue. Aku merasa aku nggak enak. Itu pertama kali aku tahu, aku ke rumah sakit, ke puskesmas, ke poli, langsung dirujuk ke poli jiwa. Dari itu mulai semuanya timbul halusinasi, menyakiti diri ditambah. Tapi nggak pernah ngecek lagi terakhir minggu kemarin yang harus dirawat itu. Iya, yang harus dirawat. Oh, tapi nggak dilanjuti. Jadi mau dirawat itu ruangannya penuh kan. Yang disuruh pulang itu. Ini kedua kalinya datang sama. Sekali pertama disuruh pulang mereka, terus kedua kalinya kakak ini yang punya rumah, dia lihat aku umat segitunya di dalam basumi. Terus besok ke rumah sakit deh, nggak bisa kayak gini, dia bilang gitu. Mungkin dia juga mau tahu keadaannya kayak gimana. Kita pergi pagi-pagi naik busway ke rumah sakit. Ya udah, dia
karena dia tahu. Cuman waktu itu ruangannya itu memang penuh. Sekalinya ada, dia bilang bantu sama orang-orang yang udah kesadarannya udah nggak ada gitu. Sementara dia bilang enggak adek gue masih bisa sadar, adek gue masih sembuh, masih sehat. Karena memang aku nggak sih kalau aku lagi sadar ya, aku sadar aku bisa ngobrol. Tapi kalau udah lagi datang semuanya itu kebisikan di sini, terus ajakan-ajakan, terus ya aku ketemu siapa, kerinduan aku sama mama. Karena nggak ditemukan sama mama kesini. Aku bilang, mama makasih udah tenangin aku. Terus mamanya gimana? Aku tahu sebenarnya mama juga masih peduli sama aku. Tapi gak bisa berbuat apa-apa. Oh, keluarga yang lain gak terima. Kakak pindah agama tahun berapa? Pas aku pulang 6 bulan kemudian, aku memutusin buat pindah agama. Itu juga kan bukan karena siapa kan memang aku merasakan ketenangan di situ. Soalnya waktu pas aku pulang dari Malang itu aku sempat berobat juga lagi. Pas berobat mereka cuma bilang bipolar, dia bilang gitu kan. Terus dikasih obat rutin, tapi akhirnya aku udah berhenti obat itu karena aku nggak merasakan ada apa-apa lagi. Terus pada saat aku ibadah di agamaku yang sekarang, aku merasakan tenang, ya udah menjalani. Dan kalau sekarang aku dituntut untuk ninggalin agama aku cuma demi nikahin, aku nggak mau. Jujur, aku milih aku sendiri. Mau gimana pun nanti, yang penting aku sembuh dulu. Kenapa sih kita kalau orang sakit kayak gini tuh semua orang menghakimi kita, bilang lu bohong, lu drama, lu pura-pura, lu bilang begitu. Padahal mereka nggak tahu gimana kita ngelawan semuanya ini di sini tuh, nggak tahu. Berarti hari ini mau ikut kita melakukan pengecekan ya? Gimana kita? Lakuin pengecekan ulang. Gimana kak? Ya aku pokoknya mau cek ini, aku mau nggak bisa aku minum obatannya karena aku tahu ini semua keras. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama dia. Ya kak, kita kan nggak bisa mendosiskan seseorang juga karena itu juga bukan dokter gitu ya. Harus ke rumah sakit kak, harus ke rumah sakit kita melakukan pengecekan general secara menyeluruh, nanti biar dokter aja yang harus seperti apa-apanya. Karena tim kita juga lagi ada di sana ya. Gitu, mumpung lagi ada di sana, terus aku ajak kakak ke sana, nanti ada 1 orang lagi dari Jakarta Selatan soalnya. Biar sekalian aja. Gitu. Ya kak? Boleh. Kakak mau ganti baju atau gimana? Ganti baju, oke. Temennya sendiri boleh. Kan dari tim kita aja. Oke, guys. Jadi aku nggak tahu ya, nggak bisa mendiagnosa ini sakit atau enggak, karena kalau kalian lihat tadi tangannya itu ada sayatan-sayatan, dan aku nggak bisa melakukan ada penekanan dalam bicara juga. Aku lebih santai karena aku melihat kondisinya dari ceritanya dia banyak mengalami trauma dan tekanan. Jadi ketika aku nanya terlalu dalam, takutnya malah menambah lukanya gitu, karena kayaknya lagi kurang baik cara bicaranya, intonasinya agak meledak-meledak gitu loh guys. Jadi aku lebih baik
kita bawa aja nanti biar dokter yang ngecek dan nanya-nanya kondisinya. Dan nanti kita lihat setelah keluar dari rumah sakit seperti apa kondisinya ya. Itu aja kalau dari aku, ikutin aja nantinya. Takutnya kalau misalnya dia makin stres di sana gitu, mikirnya kayak gitu kan. Nah kemarin ini juga aku nggak tahu nih kecolongan karena aku beli makan doang ke depan. Aku bilang pas aku pulang tahu-tahu udah kayak gitu kan. Aku bilang kenapa lagi biasa kak. Karena nggak konsumsi obat kan, itu kondisinya juga aku baru tahu dia ternyata kayak iya. Gitu. Tapi kak, maksudku kalau kondisi di mana namanya dokter memutuskan untuk dirawat berarti ada sesuatu, itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan di mana nanti seberapa parah akan ada ruangannya. Jadi hari pertama akan ada pengecekan dulu sama dokter. Nanti setelah itu kalau emang kondisinya tidak terlalu parah ya, itu ada ruangan terpisah tertentu kayak bipolar atau mungkin skizo akut atau GP paranoid ya, kayak gitu-gitu tuh beda-beda semua Pak gitu. Jadi lebih ini hari pertama nanti pada saat dirawat sih. Ini juga gitu. Nanti kan tenang ya, nanti juga suruh ke ruang isolasi dulu. Nggak langsung juga ke ruang isolasi dulu. Ya, jadi ada. Kalau aku sih nggak masalah ya Kak, maksudnya nggak masalah. Ya, pokoknya yang terbaik buat dia. Cuma kan di sini kan aku yang tanggung jawabin dia sekarang kan, soalnya kan dia minta tolong ke aku bilang ya kalau misalnya memang dianya mau ikut ya monggo, kalau aku sih gitu nggak masalah juga gitu, kalau memang buat kebaikan dia. Iya, kita ya untuk kebaikan ya Kak, karena kan kita juga udah harus tahu hasil diagnosanya apa. Kan ini cuman dapat info dari mana? Klinik rumah sakit Tebet ya? Sampai RSKD. Oh iya RSKD, tapi RSKD kan belum dirawat inap, jadi belum ada keluar hasil medis tetap dari rumah sakit maksudku gitu. Jadi aku juga nggak bisa menebak-menebak ini kayaknya bipolar nih, kepribadian ganda, aku nggak bisa kayak gitu juga gitu. Kadang ada yang kita ngelihat baik-baik aja ya Fit, ternyata dia skizo gitu. Ada anak SMP kelas 1 yang kita ngerasa ini mah mungkin emosi anak remaja nemu jadi diri gitu, tapi ternyata aku juga enggak. Tadinya nggak percaya Kak, kan dia kan memang awalnya pertama pernah tinggal di sini juga sebelumnya ya kan. Kak aku mau ke rumah katanya gitu kan. Oh ya udah ke rumah aja. Kalau aku kan memang di sini kan mama papa udah nggak ada ya, jadi aku tinggal sama anak sama adik aku kan. Nah aku bilang ya udah nggak apa-apa tinggal di sini. Aku nggak tahu nih kalau posisinya dia sekarang sakit. Nah kemarin tuh pas aku pulang dari Durensawit, aku ngeliat sendiri gitu, maksudnya oh ternyata terus aku pelajarin, maksudnya oh dia bilang nih anak sakit ini, aku pelajarin ya kan. Oh ternyata nih kayak gini. Aku maksudnya sebenarnya aku orangnya bukan dicuek kayak, maksudnya mau cari tahu juga gitu. Nih anak kenapa sih, orang biasanya juga nggak kenapa-napa, ceria-ceria aja gitu. Orang pertama kali datang ke sini pun aman-aman aja gitu. Maksudnya yang dulu ya, bukan yang sekarang dia ini. Nah sekarang nih aku baru tahu dia kayak gini, makanya sempat kaget karena sampai tangan mau itu ke bis kan. Jadi kan orang mikirnya kalau kita orang normal kan ini apaan sih kan, jadi kayak gitu ya. Terus keramaian juga kayak gitu, maksud aku di keramaian histeris gak jelas gitu. Aku bilang ini orang kenapa ya, maksudnya akhirnya aku pelajarin. Terus aku nanya juga nih kebetulan sama adik aku yang kerja di rumah sakit ya kan. Terus kata adik aku ya itu memang kayak gitu kalau orang skizo katanya gitu. Ya aku sih selama dia di sini sih kecolongannya cuma itu, makanya pas aku pergi beli makan, karena kan memang nggak ada yang jalan beli makan kan, aku nggak mungkin nyuruh dia beli makan, nanti malah hilang kemana-mana. Ini terus kemarin pernah terus sekali hilang, aku nyariin ya kan, aku bilang ya cuma ya kalau memang itu yang terbaik ya nggak apa-apa, aku pengen dia sembuh sih. Soalnya ini cuma itu doang. Soalnya ini yang parahnya itu ada halunya. Kalau misalnya itu mungkin ada gangguan tapi dia lebih diem atau nggak ngapa-ngapain itu sebenarnya nggak masalah. Makanya aku tuh percobaan buat nyakitin diri sendiri itu kuat banget. Kuat. Makanya aku ngerinya dia. Kemarin kan juga dia bilang, Kak kayaknya aku harus ke psikiater lagi nih. Ya udah aku bilang ayo kapan, aku ngomong kayak gitu sama dia. Karena ada dorongan suara itu. Iya, itu dia makanya. Itu yang tangan mau itu sama loncat mau dari jembatan layang, aku naik Transjakarta sama dia kemarin. Pergi tuh, aku coba nih maksudnya memang bener gak sih nih anak, maksudnya sakit apa enggak sih? Aku kan masih bertanya, namanya aku orang normal kan, ngeliat dia kan soalnya baik-baik aja gitu di awal.
ternyata ya kayak gitu memang. Keluarganya 1 kali datang ke sini? Sekali doang, Sekali, nggak ada yang menghubungi atau gimana? Kali aku sih nggak ada. Sebenarnya yang kayak gini support system keluarga nomor 1 Kak. Iya makanya aku juga sama komunikasi keluarga juga enggak ya kalau aku. Soalnya kalau aku gini Kak, ya selagi aku masih bisa tolong, ya aku sih tolong aja, nggak apa-apa kalau memang dia mau di rumah aku nggak masalah gitu. Tapi kalau buat ngawasin 1 kali 24 jam gitu, itu aja aku dia tidur sendiri aja di kamar ya, itu aku jam berapa aku tengok, gimana? Soalnya aku juga ngeri kenapa-napa kan dia, terus kadang-kadang dia suruh aku tidur sama aku karena mikirnya kalau dia ada aku kan nggak bakal kenapa-napa, aku juga bisa nyegah gitu kan. Karena dia cakar-cakaran dirinya apa aku kena juga nih, pernah di halte di busway ya kalau nggak salah. Ya kayak gitu. Jadi aku baru tahu, oh ternyata nih kayak gini nih sakitnya gitu. Awalnya sih aku memang nggak percaya Kak, soalnya orangnya anak ceria-ceria aja, semua kegiatan diikutin, maksud aku tuh apa aja diikutin gitu, maksudnya nggak sampai depres kayak gini. Aku jadi kan juga takut ya, maksud aku kayak gitu, ngeri juga ya. Kakak kenal dia memang teman aku lama, terus udah bener-bener aku anggap kayak adik aku sendiri. Aku keluarganya dia juga aku tahu gitu, dia juga keluarga aku besar tahu gitu. Jadi kita tuh temenan tuh udah lama banget, udah nggak, bukan kayak temen doang. Aku sih nganggapnya ya udah kayak adik aku gitu. Maksud aku kalau memang nyaman di sini kan tempatnya tenang gitu ya, di rumah aku maksudnya nggak ini gitu. Ya udah di sini aja deh, aku bilang kayak gitu. Cuma ya itu satu lagi, aku nggak bisa ngawasin 1 kali 24 jam gitu. Soalnya aku juga aku punya baby ya kan, punya anak kecil yang harus selalu sama aku gitu kan, nggak mungkin enggak, apalagi masih ASI gitu. Kalau memang dia mau dibawa ke Durensawit, terus kalau misalnya memang nanti bisa ini dianterin lagi atau dia memang dirawat di sana apa gimana? Oh, nggak tahu kan nanti hasil dari dokternya seperti apa. Kan nunggu asisten dari dokter maksudnya, tapi nanti akan kita akan info ke kakaknya. Iya nanti. Kak, aku soalnya kan aku juga bingung kalau ditanya nama keluarganya dia kemana nih ya kan? Makanya nanti kan tim aku udah minta nomor kakak untuk menginformasikan seperti apa pengembangan atau nanti hasil dari dokter. Kayak dokter mikirnya mungkin ya udah nggak perlu dirawat, ya itu kan asisten dokter ya, kan dokter yang melihat, atau untuk saat ini dirawat gitu. Itu aja sih Kak. Berarti aku nggak usah nemenin nggak apa-apa? Nggak usah, karena ada tim kita juga. Di rumah sakit standby udah ada. Di rumah sakit. Ya. Aman kok Kak. Kita soalnya emang dari yayasan dan udah kerjasama sama rumah sakit gitu, jadi mau baju ganti nggak? Nanti kalau misalnya itu siapa yang mau anterin? Nggak usah Kak, baju ganti kita banyak, baru-baru semua. Kak, sama ini Kak, ini izin berita acara untuk rawat ya Kak? Karena keluarganya nggak ada, jadi perwakilan kakak ya Kak. Ini obatnya aku bawa ya, buat contoh sama pihak dari rumah sakit sebelum hamil konsumsinya obat ini. Aku juga nggak tahu nih, dia baru kemarin suruh aku cek, aku bilang kok nih anak ini apa namanya, nggak mau tanggung jawab ya. Someone knows what to do. Now I'm in the corner and watching you smile. Nanti harus ya, mungkin kakaknya udah lebih tahu lah. Sama dokter harus diceritain sesuai dengan apa yang kakak rasain, jangan diumpet-umpetin gitu. Jadi kalau misalnya dokter ngerasa kakak harus dirawat, ya harus dirawat Kak. Karena itu yang terbaik Kak, beneran deh. Banyak pasien-pasienku ya, Fit ya, si Desi yang tadinya ngomongnya ngaco dan lain-lain, setelah keluar itu dia jadi lebih nge-refresh kan. Iya, maksud aku gini loh, mungkin kalau misalnya aku kan juga kemarin kenapa nggak mau, bukan yang ngizinin sih, aku nanya dulu balik lagi ke dia ya, ini kamu mau di sini apa mau ikut aku pulang? Aku nanya takut balik kali. Iya, terus aku bilang kata dia ikut kakak pulang aja, kata gitu. Oh ya udah, tapi ya balik lagi aku bilang ke dia, aku nggak bisa setiap saat kontrol kamu ya. Karena aku di sini punya baby punya aku keterbatasan juga punya keterbatasan. Karena kalau misalnya memang aku pure nggak ngapa-ngapain sih, mungkin dia sama aku terus ya kan. Gitu. Iya. Tapi udah dicek ini hamilnya 1 bulan katanya. 1 bulan katanya sih.
dia telat mensnya 1 bulan katanya, aku juga nggak tahu. Belum dicek, baru tes pack doang Kak, positif. Tes pack positif. Berapa kali? Oh, garis 2. Iya udah garis 2. Orang mah kalau hamil aja, maksudnya kalau memang udah hamil mau di tes pack malam, pagi, sore sama aja pasti garis 2. Karena aku konfirmasi juga ke adik aku kan yang bidan. Ini di tes pack garis 2 ya udah hamil Mbak itu berarti. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love, there's something about you, I wish you were mine. I wish you were mine, I wish you were mine. 'Cause every time you pass me by, I fall in love, I fall in love. All of the things that I wish I could tell you